Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Asus ROG Zephyrus Duo, laptop yang harganya 96 juta rupiah. Dengan harga yang nggak nyantai banget kayak gitu, harus ada sesuatu yang bikin Asus pede dong sama nih laptop, yang bikin mereka bisa ngomong gitu dengan yakin kalau harga 96 juta buat sebuah laptop itu masuk akal. Coba kita lihat alasannya satu-satu dah. Alasan pertama kenapa harga ROG Zephyrus Duo bisa sampai 96 juta, coba Anda lihat sendiri deh. Ada yang langsung kelihatan beda nggak dari ini laptop? Yap, dia punya dua layar bro. Satu layar di bagian atas yang semua laptop juga punya, dan satu layar di bagian bawahnya ini, yang Asus sebut sebagai layar ROG ScreenPad Plus. Kalau Anda udah ngikutin channel ini lumayan lama, pasti udah tau lah ya kalau laptop yang saya pakai harian itu dari Asus juga, namanya ZenBook Duo. Alasannya simple, karena ZenBook Duo punya teknologi ScreenPad Plus juga, yang bikin cara saya pakai laptop jadi lebih fleksibel. Mau sekedar buat ngetik, browsing, ngedit video, semuanya jauh lebih gampang. Laptop lain itu boleh punya spek yang lebih tinggi, atau layar yang lebih cakep, dan lain-lain. Tapi kalau nggak ada layar tambahan, rasanya agak kurang minat. Nah, pas ngeliat si Zephyrus Duo ini, hati saya jadi agak goyah sih, karena dia juga punya ScreenPad Plus. Dan dia ini ROG, keren gitu. Kalau kita pakai laptop ini buat main game, layar di bawahnya bisa banget dipakai buat buka wiki, biar kita nggak usah pindah Windows pakai Alt Tab gitu, atau pakai layar HP tiap mau nyari info. Kayak soal tips tutorial kayak ada ruang rahasia gimana gitu. Tinggal lihat layar di bawahnya aja. Layar di bawahnya ini juga bisa kita pakai buat monitoring suhu, buka aplikasi chatting kayak Discord. Terus kalau Anda streamer, dia bisa dipakai buat mantau live chat juga. Fleksibel banget. Kerjaan buat ngedit video di laptop ini juga PW banget, karena timeline videonya bisa kita taruh aja di layar kedua. Bikin ruang buat preview video dan lain-lain jadi lebih lega. Atau kalau Anda mau ngedit foto di Photoshop, window buat color picker, layer, swatches, brush, dan lain-lain bisa kita taruh di bawah juga. Biar kanvas gambarnya bisa lebih gede dan mata jadi lebih PW. Atau sekedar pas lagi ngetik juga oke. ScreenPad Plus-nya bisa saya bukain browser buat nyari referensi, terus buka musik pakai Spotify, atau sekalian buka chat WA juga, dan lain-lain. Gak ada istilah kebanyakan monitor lah. Ini aja kami udah pakai monitor ultrawide 1, dan satu lagi monitor yang biasa buat ngedampingin ini. Ini aja masih kerasa kurang buat Iqbal. Lu masih mau nambah kan? Mau. Nambah di atas sini kali. Oke, harusnya Zephyrus Duo ini nggak cuma menang screenpad-nya doang kan? Soalnya kalau gitu doang mah, ZenBook Duo sama Pro Duo juga udah punya. Harganya juga lebih murah, 20-50 juta kalau yang ZenBook. Jauh banget dari 96 juta. Harusnya ROG ini punya keunggulan lain dong. Yep, kita masuk ke alasan kedua. ScreenPad Plus di ROG Zephyrus Duo ini kualitasnya lebih matang daripada ZenBook Duo. Ini jauh banget. Setelah saya pakai ZenBook Duo selama setengah tahun lebih, saya itu punya satu keluhan kecil soal posisi ScreenPad Plus-nya. Dia itu rata sama keyboard. Mau sebagus apapun layar, kalau posisinya gini, isi layarnya bakal kelihatan kurang jelas. Kalau mau ngeliat isi layarnya kalau rata itu saya kayak harus nundukin badan dikit gitu biar bisa kelihatan jelas banget. Kayak mau ngintip ke bawah gitu lah. Kalau di Zephyrus Duo masalah itu nggak ada, karena Asus sudah masangin engsel tambahan yang bakal ngangkat ScreenPad Plus-nya setinggi 13 derajat kalau layar utamanya kita buka. Ini sangat-sangat naikin tingkat kenyamanan, karena layarnya serasa ditembakin ke mata kita. Mantap. Selain biar mata kita lebih PW, layar yang keangkat gini juga bikin sistem pendinginnya jadi punya ruang yang lebih buat keluarin udara panas. Asus ngeklaim sih kalau tambahan ruangnya bisa sampai 30%, dan pas saya ngintip suhu laptopnya pakai kamera thermal, memang bagian rongga di bawah layarnya ini punya suhu yang paling tinggi. Bukti kalau udara panas itu paling banyak lewat bagian ini. Sistem yang cerdik sih, padahal kelihatan simple banget, cuma engsel doang, tapi pengalaman yang dikasih jauh beda langsung. Hebat sih, bisa kepikiran gitu. Oh ya, mumpung ngomongin soal sistem pendingin, Asus juga ada kerja sama bareng Thermal Grizzly ya buat hadirin kampon liquid metal yang katanya sih 10% lebih dingin daripada thermal paste biasa. Oke, sekarang kita masuk ke alasan ketiga. Move on dari ScreenPad Plus-nya, karena ROG Zephyrus Duo itu kan bukan cuma Duo, tapi
Sebagai laptop ROG Zephyrus, speknya juga harus bagus kan? Yap, laptop ini nggak usah ditanya lagi sih, dia udah pakai prosesor Intel generasi ke-10. Intel Core i9 10980HK dengan 8 core dan 16 thread. Aman banget buat saya pakai editing video, main game, multitasking, dan lain-lain. Skor benchmarknya juga udah oke punya. Di Cinebench R20 saya dapetin 3600-an poin buat multicore, dan 500-an poin buat single core. Buat RAM-nya, Zephyrus Duo punya kapasitas bawaan 32GB, 3200 MHz yang bisa di-upgrade ke 48GB. Terus buat storage-nya dia pakai 2 biji SSD NVMe PCIe 3.0 yang 4 kali, yang kapasitasnya 1 TB dengan konfigurasi RAID 0, jadi totalnya 2 tera. Buat koneksinya tentu aja dia udah pakai Intel Wi-Fi 6 dan baterainya punya kapasitas 90 Wh. Masih kurang, laptop ini juga pakai GPU level atas pastinya, Nvidia RTX 28 Super dengan Max-Q design. Mau main game apa? Sok aja sih. Kayak di sini, saya main Shadow of the Tomb Raider di resolusi 4K dengan settingan highest 50-60 fps masih dapet. Padahal 4K itu 4 kali lebih berat dari resolusi Full HD biasa loh. Di laptop ini masih nyantai. Alasan keempat, kenapa ROG Zephyrus Duo bisa dihargain 96 juta? Masih agak lucu sih ngomong laptop itu 96 juta. Karena layarnya ini punya resolusi 4K dengan tingkat color gamut Adobe sRGB 100% dan Pantone Validated. Udah ngedukung G-Sync juga, kecerahannya 400 nits dan ukurannya 15,6 inci. Buat konten kreator yang butuh layar seakurat mungkin dengan resolusi setajam mungkin, laptop ini bakal manjain mata banget. Sayangnya nih ya, ada kabar yang kurang asik buat gamer FPS kompetitif. Zephyrus Duo ini nggak cocok karena refresh rate layarnya cuma 60 Hz. Di luar negeri ada sih Zephyrus Duo yang punya layar utama 300 Hz dan resolusi 1080p, tapi di Indonesia sayangnya nggak ada pilihan itu. Jadi laptop ini paling enaknya dipakai buat main game AAA yang ngandelin visual sebagai salah satu jualan utamanya. Karena gambar yang dihasilin laptop ini tuh, beda banget dari laptop biasa. Cakep banget. Kalau misalnya mau Zephyrus dengan layar 300 Hz dan resolusi 1080p terus dukung G-Sync juga, udah ada Zephyrus S17, S17. Yang ini juga lumayan gila sih. Ukuran layarnya 17 inci, makanya namanya S17. Prosesornya pakai Intel generasi ke-10 juga, Intel Core i7 10875H. Nvidia RTX juga 2080 Max-Q design, RAM-nya 32GB juga. Buat Anda yang pengen fokusnya bener-bener gaming banget, apalagi buat FPS, S17 ini cocok. Cuma harganya itu ya, entah cocok atau enggak. Soalnya harganya juga tinggi, 71 juta. Kalau mau varian yang lebih rendah ada sih, tapi yang itu saya belum diinfoin harganya. Jadi silakan sesuaiin aja sama budget dan kebutuhan. Sultan mah bebas lah ya. Dibalikin semua deh. Sip, sekarang kita masuk ke alasan terakhir kenapa ROG Zephyrus Duo ini harganya 96 juta. Karena dia nggak punya saingan langsung. Setahu saya nggak ada laptop lain yang punya fitur yang sama bagusnya. Baru Zephyrus Duo ini yang punya teknologi ScreenPad Plus yang bisa diangkat dan dengan spek yang setinggi ini.
Di dunia bisnis, kalau kita punya sesuatu yang orang lain nggak punya, memang suka-suka kita sih mau pasang harga berapa. Kalau misalnya setuju, ya oke, silahkan beli. Kalau nggak setuju, dianggap terlalu overpriced, ya udah, silahkan cari alternatifnya sampai ke ujung dunia juga nggak ada. Makanya inovasi itu mahal banget harganya. Kalau ngikut-ngikut doang mah, itu mainnya udah harus saingan harga soal mana yang lebih worth it. Tapi kalau Asus ROG Zephyrus Duo ini, dia kuasain kategori pasarnya sendirian. Demikian 5 alasan kenapa Asus ROG Zephyrus Duo bisa dihargain 96 juta. Saya udah berapa kali ngomong 96 juta, komen di bawah aja. Walaupun kayaknya nggak bakal dibeli, tapi kayaknya seru aja ya sebagai orang yang seneng sama teknologi buat tahu yang gini-ginian. Nggak punya pun kayak, wah ada ya yang kayak gituan ya. Jadi happy gitu dengan nonton video gadget ini. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ini nggak terlalu berat loh, cuma 2,4 kilo. Yang S17 ini malah 2,8 kilo. Lebih berat. Karena layarnya lebih gede kali ya. Oke. Kalau ada 0,1% aja orang yang beli 2 laptop nih dari video ini, itu udah banyak sih.